Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revalina Adelia dengan nomor pokok 4523210091. Pada video kali ini, saya menjelaskan atau memenuhi tugas besar dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelas A yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rezeki Chandra Nursari, Magister Komputer. Topik yang akan saya bahas pada kali ini adalah bubble sort secara descending tanpa inputan. Sebelum memasuki penjelasan lebih detail mengenai bubble sort, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu bubble sort. Jadi, bubble sort merupakan metode untuk membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Dan apabila elemen yang sekarang itu lebih besar daripada elemen berikutnya, maka akan terjadi proses pertukaran. Proses metode bubble sort ini menginginkan larik yang terurut menaik. Maka elemen larik berharga paling kecil itu akan dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Pada metode bubble sort ini, dilakukan sebanyak n-1 langkah atau pas dengan n itu adalah ukuran larik. Pada akhir setiap langkah ke I, larik L1 titik-titik-N terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sudah terurut atau L1 titik-titik-I, dan bagian yang belum terurut yaitu L I plus 1 titik-titik-N. Sedangkan pada langkah terakhir itu diperoleh L1 titik-titik-N dengan larik itu terurut menaik. Bagaimana dengan algoritma dari bubble sort sendiri? Algoritmanya yang pertama, dia itu dimulai dari I-nya itu sama dengan 2. Lalu, selama I kurang dari sama dengan N-1, dia akan mengerjakan baris 3 sampai dengan baris 7. Baris 3 yaitu J-nya sama dengan N, di mana N itu tadi adalah ukuran larik. Lalu, selama J lebih besar dari sama dengan I, maka dia akan mengerjakan baris 5 sampai dengan baris 7. Baris 5 mengatakan, jika data J-1 lebih besar dari data J, maka dia akan menukar data J-1 dengan data J. J sama dengan J-1 dan I sama dengan I plus 1. Teman-teman tahu nggak bahwa ternyata proses pengurutan bubble sort bisa kita lakukan secara manual. Tidak hanya dengan melalui pemrograman, tetapi kekurangan dari pengurutan secara manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan apabila kita mengalami terjadi kesalahan, kita harus mengulang lagi dari awal. Dan itu sangat membutuhkan sebuah ketelitian, teman-teman. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana logika secara manualnya dalam mengurutkan data secara bubble sort. Di sini, saya ingin memberikan contoh mengurutkan data bubble sort secara manual dengan descending. Apa sih descending itu? Jadi descending itu kita bakal mengurutin data dari yang terbesar ke yang terkecil. Sedangkan ascending itu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini saya datanya itu pakai nomor pokok saya sendiri, yaitu ada 10 data. Jadi di sini karena algoritma tadi mengatakan bahwa I-nya itu dimulai dari 2. Berarti di sini I sama dengan 2, J-nya itu sama dengan 10. J itu mengikuti jumlah datanya ya teman-teman. Karena di sini data saya ada 10, berarti J-nya sama dengan 10. Dan nanti berakhir di J sama dengan 2. Nah, di sini kita mulai. Berarti 4523210091. Kita mulai dari data 9 sama 10 dulu teman-teman. Karena di sini kan data 9-nya 9, data 10 1 ya. Dia kan si 9 ini udah besar ya teman-teman, berarti nggak usah dirubah. Lanjut lagi kita ke data 8 sama data 9. Di data 8 itu 0, data 9 itu 9. Data 8 kan lebih kecil daripada data 9, berarti ditukar 9-nya ke sini, 0-nya ke sini. Lanjut lagi ke data 8 sama data 7. Di data 7 itu lebih kecil dari data 8, berarti si 9 pindah ke sini, 0-nya pindah ke sini. Lanjut lagi ke data 7 sama data 6. Data 6 itu lebih kecil dari data 7, berarti 9 pindah ke sini, 1 pindah ke sini. Lanjut lagi ke data 6 sama data 5. Data 5 itu lebih kecil dari data 6, berarti 9 pindah ke sini, 2-nya pindah ke sini. Lanjut lagi ke data 5 sama data 4. Data 4 itu lebih kecil dari data 5, berarti 9-nya pindah ke sini, 3-nya pindah ke sini. Lanjut lagi ke data 4 sama data 3. Data 3 itu lebih kecil dari data 4, berarti data 4 itu pindah ke sini, data 3 itu pindah ke sini. Lanjut lagi ke data 3 sama 2. Data 2 itu lebih kecil dari data 3, berarti 9 pindah ke sini, 5-nya pindah ke sini. Lanjut lagi data 2 sama data 1. Data 1 lebih kecil dari data 2, berarti 9-nya pindah ke sini. Nah, didapat J sama dengan 2-nya itu 9452310001. Kita lanjut lagi ke I sama dengan 3. I sama dengan 3, kita masukin dari hasil J sama dengan 2. Dan kita mulai lagi dari data 9 sama data 10. Data 9 di sini 01. 0 itu lebih kecil dari data 10. Berarti satunya pindah ke sini, 0-nya pindah ke sini. Lanjut lagi data 9 sama data 8. Data 8 itu lebih kecil dari data 9. Berarti 1 pindah ke sini, 0 pindah ke sini. Lanjut lagi data 8 sama data 7.
Dia sama-sama 1, berarti nggak usah diubah ya teman-teman. Kita lanjut lagi data 7 sama data 6. Data 6 itu udah lebih besar dari data 7, berarti nggak usah dirubah. Lanjut lagi data 6 sama data 5. Di sini 2 sama 3. 2 sama 3, berarti si 3-nya ini kan udah lebih besar, berarti nggak usah dirubah teman-teman. Lanjut lagi, data 5 sama data 4. Data 4 itu lebih kecil dari data 5, berarti 3 pindah ke sini, 2 pindah ke sini. Lanjut lagi data 4 sama data 3. Itu data 3 udah lebih besar dari data 4, berarti nggak usah dirubah. Lanjut lagi data 3 sama data 2. Data 2 itu lebih kecil dari data 3, berarti 5 pindah ke sini, 4-nya pindah ke sini. Lanjut lagi data 2 sama 1, itu udah sesuai. Kita lanjut ke I sama dengan 4, masukin dari hasil yang tadi, yaitu 9543221100. Kita mulai lagi dari data 9 sama 10. Di sini 0 sama 0, berarti sama kan? Nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 9 sama data 8. Ini udah benar 1 lebih besar dari 0, berarti nggak usah kita rubah. Lanjut lagi ke data 8 sama data 7, udah sama-sama 1, nggak usah diubah. Lanjut ke data 7 sama 6, itu udah lebih besar, si 6-nya lebih besar dari 7, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 6 sama 5, sama-sama 2, nggak usah kita ubah. Lanjut lagi ke 5 sama 4, 3 sama 2, itu 3 udah lebih besar dari 2, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke 4 sama 3, si 3 itu udah lebih besar dari 4, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut lagi ke 3 sama 2, itu udah sama-sama udah lebih besar ya, si 2-nya itu 5, 3-nya 4, berarti nggak usah kita ubah lagi. Nah, kita lanjut lagi ke I sama dengan 5. Di sini kita masukin dari hasil J sama dengan 4, yaitu 9543221100. Kita mulai lagi dari data 9 sama data 10. Dia sama-sama 0, nggak usah kita ubah. Kita lanjut ke data 9 sama 8, di mana 1 udah lebih besar dari 0, nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 8 sama 7, sama-sama 1, nggak usah kita ubah. Lanjut ke 7 sama 6, 2 udah lebih besar dari 1, nggak usah kita ubah. Lanjut lagi ke 6 sama 5, sama-sama 2, nggak usah kita ubah. Lanjut lagi ke 5 sama 4, 4 itu lebih besar, 3 lebih besar dari 2, berarti nggak usah kita ubah. Berarti kita lanjut ke 4 sama 3. 4 sama 3, 4 udah lebih besar dari 3. Berarti hasil dari J sama dengan 5 yaitu 9543221100. Kita lanjut ke I sama dengan 6. Masukin dari hasil yang tadi, yaitu 9543221100. Mulai lagi dari data 9 sama 10. Dia sama-sama 0, nggak usah kita ubah. Lanjut 9 sama 8. 1 udah lebih besar dari 0, nggak usah kita ubah. Lanjut ke 8 sama 7, sama-sama 1, nggak usah kita ubah. Lanjut ke 7 sama 6. 2 udah lebih besar dari 1, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut lagi 6 sama 5, sama-sama 2, nggak usah kita ubah. Lanjut ke 5 sama 4, 3 udah lebih besar dari 2, berarti nggak usah kita ubah. Kita lanjut ke I sama dengan 7, masukin dari hasil J sama dengan 6. Di sini 9543221100. Mulai lagi dari data 9 sama data 10. Di sini data 9, 10-nya sama-sama 0, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 9 sama data 8. 1 udah lebih besar dari 0, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke 8 sama 7, sama-sama 1, nggak usah kita ubah. 7 sama 6, 2 udah lebih besar dari 1, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 6 sama 5, sama-sama 2, nggak usah kita ubah. Kita lanjut ke I sama dengan 8. Masukin dari hasil yang tadi, kita mulai lagi dari data 9 sama 10. Itu 0, 0, nggak usah kita ubah. Lanjut ke 9 sama 8, sama data 8, yaitu 1 udah lebih besar dari 0, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 8 sama 7, sama-sama 1, berarti nggak usah kita ubah. Lanjut ke data 7, dia 1. Selanjutnya, kita masuk ke I sama dengan 9. Kita masukin dari hasil J sama dengan 8. Mulai lagi dari data 9 sama data 10. Dia sama-sama 0, berarti nggak usah kita ubah. Kita lanjut ke data 9 sama data 8. 1 lebih besar dari 0, berarti nggak usah kita ubah. Di sini data 8-nya 1. Lanjut lagi, yang terakhir I sama dengan 10. Kita masukin dari hasil J sama dengan 9. Sini kita mulai lagi dari data 9 sama data 10. 0 sama 0 itu sama. Berarti kita lanjut nih ke data 9 sama data 9-nya aja, berarti 0. Nah, kita dapat hasil akhirnya, yaitu 9543221100. Udah berurutan kan teman-teman? Seperti tujuan kita, yaitu descending. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan di sini kita udah dapetin hasilnya dari yang terbesar ke terkecil, dari 9 ke 0. Nah, itulah gimana tips atau trik kita mengerjakan pengurutan bubble sort secara manual. Itu untuk yang descending-nya, teman-teman. Oke,
Di sini aku mau nunjukin program aku tentang bubble sort. Langsung aja, let's move to the program session. Oke, di sini ada yang namanya header, teman-teman. Ada include string titik H, include iStream, dan using namespace std. Di sini ada yang namanya integer data ref. Di kurung siku ini untuk kita masukin yang namanya indeks. Misalkan kita mau masukin indeksnya 5, 10, 15, dan sebagainya. Dan ini namanya variabel, teman-teman. Dengan tipe data itu integer. Integer sendiri untuk bilangan bulat, ada yang namanya tipe data lainnya, seperti misalkan string, char, float, dan sebagainya. Dan di sini yang di kurung siku ini itu elemen-elemen array-nya. Di sini saya masukin yaitu dari NPM saya sendiri 4523210091. Lalu untuk variabel kedua ada integer R sama dengan 10. Dia sama-sama pakai integer juga. 10 itu dapat dari mana? 10 itu adalah jumlah elemen dari si array-nya. Nah, di program ini saya punya 3 function, teman-teman. Yang pertama ada function void toKaref dengan parameter integer A dan integer B. Yang kedua ada function void tampil ref, ada function void bubble sort ref. Function toKaref itu untuk menukar dua elemen array. Di sini ada integer T. T itu untuk menyimpan elemen array sementara. Lalu di sini ada T sama dengan data ref B. Jadi si T itu bakal nyimpen si data ref B ini. Lanjut lagi, data ref B sama data ref A. Jadi data ref A ini bakal disimpan sama si data ref B. Nah, selanjutnya data ref A sama dengan T. Si T ini kan tadi awalnya nyimpen data ref B ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dia bakal pindah ke data ref A. Kita lanjut lagi ke function kedua, yaitu void tampil ref. Dia di sini fungsinya itu untuk menampilkan elemen-elemen array. Di sini terjadi yang namanya looping, teman-teman, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang r, i plus plus. I plus plus ini disebut dengan increment, karena dia naik. Dan di sini, apabila i-nya itu kurang dari r, maka dia akan mencetak atau menampilkan variabel data ref i, dan juga si tanda petik ini. Kita lanjut ke function ketiga. Di sini ada function bubble sort ref. Fungsinya dia untuk kita kan tujuannya mau mengurutkan secara descending ya, teman-teman. Nah, nanti dia bakal terjadi di sini di function ini, teman-teman. Di sini terjadi looping yaitu for integer i sama dengan 1, i kurang dari r, i kurang r, i plus plus. Sama kayak tadi, ini juga increment karena dia naik. Dan selanjutnya, apabila i-nya itu kurang dari r, maka dia akan terjadi looping lagi, yaitu for integer j sama dengan r min 1, j lebih besar dari sama dengan i, j min min. J min min ini disebut dengan decrement, karena dia turun. Nah, fungsi dari looping ini itu untuk membandingkan dan menukar elemen awal ke elemen akhir ke elemen awal. Di sini juga akan terjadi pemeriksaan, teman-teman. Si if data ref j lebih besar dari data ref j min 1. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa apabila elemen sekarang itu lebih besar daripada elemen berikutnya, maka akan terjadi proses pertukaran. Jadi di sini dikatakan kan, jika data ref j lebih besar dari data ref j min 1, di sini akan memanggil function toKaref. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan untuk menukar elemen-elemen yang elemen dari indeks j sama j-1 ini. Selanjutnya dia akan memanggil function tampil ref ini dari iterasi dari looping for. Oke, selanjutnya kita masuk ke inMain. inMain itu apa sih? Jadi inMain ini sebagai menu utama sebagai eksekusi saat program dijalankan. Di sini cout selamat datang di aplikasi. Dia bakal mencetak tulisan selamat datang di aplikasi. Lalu cout bubble sort, maka dia akan mencetak tulisan bubble sort. Lalu selanjutnya cout proses bubble sort, maka dia akan mencetak tulisan proses bubble sort. Di sini ada tampil ref, dia bakal memanggil function sebelum terjadi proses sorting atau pengurutan. Dan di sini ada lagi dia memanggil function bubble sort ref. Jadi di sini akan memanggil function untuk menampilkan array yang telah diurutkan. Lalu di sini ada cout terima kasih. Jadi bakal mencetak tulisan terima kasih. Nah, sebelum itu, di sini kan kita mau mengurutkan secara descending ya, teman-teman. Di sini kuncinya ada di sini, teman-teman, di if. Apabila mau descending, maka tandanya kayak gini. Dan apabila kita mengurutkan secara ascending, kita tinggal balik aja jadi kayak gini. Nah, itu contoh codingan dari proses bubble sort secara descending ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan
menunjukkan hasil running dari program bubble sort ini sendiri. Nah, ini dia teman-teman hasil running dari program yang telah saya buat tadi. Di sini sudah sesuai ya teman-teman, secara descending, sama seperti pengurutan secara manual tadi. Yaitu hasil akhirnya adalah 95432211100. Bedanya, jika dengan pemrograman itu lebih simpel ya teman-teman dan lebih cepat juga dibandingkan dengan cara yang manual. Karena kita harus mengurutkan secara benar-benar detail agar tidak terjadi kesalahan dan harus mengulang lagi dari awal. Jadi seperti ini untuk hasil runningnya. Kita lanjut lagi, setelah kita melihat kodenya atau programnya, kita lanjut nih mengerjakan pseudocode dan juga algoritmanya. Bagaimana dari pseudocode sendiri? Jadi pseudocode sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya deklarasi dan juga deskripsi. Deklarasi itu dia untuk memasukkan variabel berupa tipe data, teman-teman. Dan sedangkan deskripsi itu kita memasukkannya sama seperti contoh dari program, kurang lebih mirip. Nah, di sini ketika ada yang namanya function di suatu program, maka ketika kita menuliskan pseudocode dan juga algoritmanya, kita dahulukan si function itu. Di sini kita mulai dari deklarasi function to ref. Nah, bedanya deklarasi itu kita nggak perlu nulisin parameternya. Jadi di sini kan tadi dari program tadi tipe datanya itu integer dengan variabel itu a, b sama t. Sedangkan deskripsi function to ref dengan parameter a, b itu t sama dengan data ref b sama dengan data ref a sama dengan t. Selanjutnya, deklarasi dari function kedua, yaitu tampil ref. Dia cuma satu variabel, i dengan tipe data integer. Sedangkan deskripsinya, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari r, i plus plus. Lalu dia akan print. Nah, kalau tadi kan si untuk mencetak itu di pseudocode itu ditulis print, teman-teman. Sedangkan kalau dia mau menginput, itu tulisannya input. Di sini karena dia mencetak, yaitu berarti print data ref i, terus sama tanda petik ini. Lalu for, kita akhirin sama and for. Selanjutnya, deklarasi dari function ketiga itu bubble sort ref, dengan variabelnya itu ada ij dengan tipe data in. Sedangkan deskripsi dari function bubble sort ref yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari r, i plus plus. For j sama dengan r min 1, j lebih besar sama dengan i, j min min. If data ref j lebih besar dari data ref j min 1, tukar ref j, j min 1, if diakhirin sama end if. For diakhirin sama and for. Kita harus lihat dari kurung kurawal yang ada di program, teman-teman. Jadi yang namanya if, for, switch, while, dan sebagainya itu kita akan diakhirin juga dengan and if, and for, and while, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tampil ref, terus and for. Nah, kita masuk nih, baru kita masuk ke menu utamanya dari kamus atau deklarasi variabel. Jadi yang secara global ya, teman-teman. Itu ada data ref, R dengan tipe data in. Sedangkan algoritmanya atau deskripsinya itu data ref 4523210091, R sama dengan 10, terus dia akan mencetak dengan print selamat datang di aplikasi, print bubble sort, print proses bubble sort, tampil ref, bubble sort ref, print terima kasih. Nah, gimana? Sama kan teman-teman, kayak hampir mirip sama codingan. Itu kalau pseudocode. Nah, sekarang kita masuk ke algoritmanya atau bahasa alaminya. Nah, di sini bahasa alaminya, tadi kan kita ada function, berarti di sini kita membuat function tukar ref AB, lalu T sama dengan data ref B sama dengan data ref A sama dengan T. Lanjut lagi ke function kedua, berarti membuat function tampil ref. Nah, tadi kan ada for ya teman-teman. Kalau for itu kan biasanya ada I sama dengan 0, I kurang dari R, atau I lebih besar dari R gitu. Nah, berarti si I sama dengan 0 atau I sama dengan 1 itu kita tulisin dulu di sini. I sama dengan 0, baru selama I kurang dari R, maka kerjakan baris berapa. Kita lihat dari mulai buka kurawal sampai tutup kurawalnya.
Nah, di sini berarti selama I kurang dari R, maka kerjakan baris. Nah, di sini kan dia di dalam kurung itu mengatakan bahwa mencetak atau menampilkan data ref I, mencetak atau menampilkan tanda petik. Nah, tadi kan ada yang namanya increment, decrement ya teman-teman. Ada I++, J min min gitu. Berarti baru tuh kita tulisin di akhir I++. Nah, berarti di sini selama I kurang dari R, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 10. Dari 8 sampai 10. Lanjut lagi ke function ketiga, yaitu membuat function bubble sort ref. Sama kayak tadi kan dia ada for juga kan teman-teman. Di sini for I sama dengan 1, berarti ditulis dulu I sama dengan 1, baru setelah itu selama I kurang dari R, maka kerjakan baris 4 sampai dengan 20. Lalu J sama dengan R min 1. Nah, ada for lagi kan teman-teman. Selama J kurang dari sama dengan I, maka kerjakan baris di sini. Jika data ref J lebih besar dari data ref J min 1, maka kerjakan baris. Lalu baru lagi tuh. Baru mengatakan lagi bahwa memanggil function tukar ref J, J-1, baru J-min memanggil function tampil ref I++. Nah, di sini berarti selama I kurang dari R, dia bakal mengerjakan baris 14 sampai dengan 20. Sedangkan selama J kurang dari, lebih besar dari sama dengan I, maka dia akan mengerjakan baris 16 sampai dengan 18. Jika data ref J lebih besar dari data ref J-1, maka dia hanya mengerjakan baris 17. Baru kita masuk ke menu utamanya, yaitu data ref sama dengan 4523210091. R sama dengan 10, lalu mencetak atau menampilkan selamat datang di aplikasi, mencetak atau menampilkan bubble sort, mencetak atau menampilkan proses bubble sort, memanggil function tampil ref, memanggil function bubble sort ref, mencetak atau menampilkan terima kasih, lalu baru setelah itu selesai. Sekian topik yang dapat saya sampaikan terkait bubble sort secara descending tanpa inputan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.